Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi kebijakan fiskal. Tetap bersama saya Khotim Fadli. Nah, seperti biasa, mari kita berdoa lebih dahulu ya. Oke, teman-teman, setiap negara tidak akan lepas dari masalah ekonomi. Nah, untuk itu perlu peran pemerintah guna mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menetapkan suatu kebijakan. Kebijakan yang sesuai untuk penyesuaian penerimaan dan pengeluaran negara yaitu kebijakan anggaran atau kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, tujuan ditetapkannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengerem laju investasi, melaksanakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Nah, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Sehingga dari situ kita tahu bahwa komponen penyusunan dalam kebijakan fiskal yaitu adalah pendapatan negara atau pajak sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal dan pengeluaran negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Nah, pajak ini sebagai penerimaan negara dan berbagai pungutan yang dipungut oleh pemerintah dari perekonomian dalam negeri yang menyebabkan penurunan dalam perekonomian. Sehingga hibah dan negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara. Nah, sebagai komponennya adalah bahwa pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan yang bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Oke. Komponen yang berikutnya adalah pengeluaran negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Nah, instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Itu merupakan penentu kebijakan fiskal berdasarkan atau berdasar atas komponen-komponen yang digunakan. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan dari kebijakan fiskal. Nah, secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih baik atau lebih mantap. Artinya apa? Artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti dan terjaganya atau kestabilan harga-harga umum. Nah, yang pertama adalah mengurangi pengangguran, ya kan. Nah, kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran ini adalah dengan mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi kita mengundang investor asing. Dari dalam negeri yang dilakukan pemerintah adalah menambah pengeluaran untuk membuka lapangan kerja padat karya melalui proyek pembangunan fisik dan bidang moneter. Jadi lebih memaksimalkan padat karya. Artinya lapangan kerja lebih terserap karena ada proyek-proyek yang memanfaatkan atau memaksimalkan lapangan kerja padat karya. Kemudian bisa juga dengan pemerintah mempermudah kredit usaha. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kestabilan harga. Nah, kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan harga dilakukan melalui beberapa kebijakan berikut ini. Yang pertama adalah mengubah pengeluaran pemerintah. Dalam kondisi inflasi, uang yang beredar melebihi diri yang diperlukan dalam perekonomian. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus mengurangi pengeluaran sehingga mengakibatkan tabungan atau pendapatan yang lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian yang berikutnya adalah mengubah tingkat pajak. Artinya menaikkan tarif pajak pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi masyarakat. Ketika pajak dinaikkan, maka orang itu akan lebih mengutamakan membayar pajak karena suatu kewajiban sehingga konsumsinya akan berkurang. Ataupun yang ketiga adalah pinjaman paksa. Artinya pemerintah memotong gaji pegawai negeri sebagai pinjaman pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
Kemudian kita akan membahas tentang jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi kebijakan fiskal stabilisator otomatis dan kebijakan fiskal diskresioner. Yang pertama adalah kebijakan fiskal stabilisator otomatis. Nah, di negara maju, ya kan, negara-negara tetangga yang sudah maju, bahwa kebijakan fiskal memiliki peralatan stabilisator otomatis. Peralatan stabilisator otomatis tersebut adalah pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment. Nah, yang pertama adalah perubahan penerimaan pajak otomatis. Jika output menurun, penerimaan pajak secara otomatis akan menurun, sehingga pendapatan dan pengeluaran perorangan akan turut berkurang. Nah, pada masa inflasi, peningkatan penerimaan pajak dan penurunannya maksudnya akan menurunkan pendapatan perorangan dan menekan pengeluaran konsumsi atau mengurangi permintaan agregat dan memperlambat kenaikan harga dan upah. Kemudian yang berikutnya adalah tunjangan pengangguran dan pembayaran transfer. Nah, negara-negara maju memiliki suatu sistem pembayaran tunjangan yang terperinci dan dirancang untuk melengkapi pendapatan dan mengurangi kesulitan ekonomi. Salah satu contohnya adalah tunjangan pengangguran ketika seorang pekerja di PHK. Nah, ini dilakukan di beberapa negara maju. Ketika orang sudah tidak bekerja atau PHK, orang tersebut akan ada tunjangan pengangguran. Jadi orang yang menganggur itu akan menerima tunjangan. Ketika ia mendapat pekerjaan kembali, tunjangan tersebut akan dihentikan. Nah, contoh dari tunjangan pengangguran ini akan berfungsi sebagai stabilisator di saat bekerja atau saat pekerja tersebut, karyawan tersebut kehilangan pekerjaannya, sehingga kondisi perekonomian dapat distabilisasi. Oke, itu merupakan kebijakan fiskal stabilisator otomatis. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan fiskal diskresioner. Nah, kebijakan fiskal diskresioner diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk mengurangi gerak naik dan turunnya tingkat kebijakan ekonomi dari waktu ke waktu, serta menciptakan tingkat kegiatan ekonomi dengan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, serta tidak menghadapi masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Nah, itu adalah jenis kebijakan fiskal diskresioner. Nah, kemudian ada beberapa kebijakan pemerintah di dalam kebijakan fiskal. Nah, APBN atau anggaran pendapatan belanja negara harus senantiasa dijaga keseimbangannya antara tujuan untuk mengamankan kesinambungan fiskal dan tujuan untuk mendorong perekonomian. Nah, sehingga peranan APBN tersebut masih dalam batas rambu yang menjamin keseimbangan atau kesinambungan fiskal. Kebijakan fiskal yang dituangkan melalui APBN ditujukan untuk melanjutkan dan memantapkan konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN dalam rangka menciptakan ketahanan fiskal yang berkelanjutan. Nah, sehingga langkah-langkah dalam pembaruan atau reformasi yang berkelanjutan pada berbagai jenis instrumen fiskal diantaranya adalah bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, reformasi perpajakan yang diharapkan dapat diterapkan akan mencakup hal-hal berkaitan dengan objek dan subjek pajak, tarif, maupun klasifikasi atau strata tarif serta prosedur maupun administrasi perpajakan. Nah, reformasi tersebut dapat dilaksanakan melalui perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPNBM, serta Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Kemudian kebijakan penerimaan negara atau PNBP akan lebih dititik beratkan pada upaya-upaya perbaikan sistem administrasi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kontribusi penerimaan sumber daya alam maupun bagian pemerintah atau laba BUMN dan BNPB atau BNBP lainnya. Jadi ini adalah langkah pembaruan pada bidang perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini setiap tahun harus ada langkah-langkah pembaruan yang lebih baik. Kemudian langkah berikutnya dapat berupa penganggaran belanja negara. Nah, di bidang ini kebijakan lebih diarahkan pada langkah-langkah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja negara serta penyempurnaan manajemen belanja negara.
Pembaruan yang dapat diterapkan diantaranya adalah melaksanakan sistem penganggaran secara terpadu, yaitu dengan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang sebelumnya dipisahkan. Kemudian mengklasifikasikan rincian belanja negara menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja yang sebelumnya menurut sektor-sektor jasa atau jenis belanja. Nah, ini diklasifikasi dengan rinci lagi. Kemudian langkah berikutnya dapat dengan mengelola utang dan optimalisasi pembiayaan anggaran. Kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran selama kurun waktu tertentu pada dasarnya dititik beratkan pada 3 pokok ini, ya kan. Meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, menurunkan stok utang secara bertahap, maupun pemenuhan kewajiban pembiayaan utang secara tepat waktu. Nah, ini tentu harus ada langkah berkelanjutannya atau pembaruannya. Kalau dalam masa pandemi seperti ini tentu ada kebijakan-kebijakan khusus karena ada penanganan khusus dan kejadian khusus. Kemudian penataan kelembagaan keuangan negara. Artinya reformasi manajemen keuangan negara mencakup keseluruhan aspek pengelolaan keuangan negara, yaitu penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Nah, dalam bidang penyusunan anggaran ini, perubahan yang dilakukan meliputi penerapan sistem penganggaran berbasis sistem kinerja atau performance based budgeting. Kemudian penerimaan atau penerapan penyusunan anggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah atau medium term expenditure framework atau MTEF maupun unified budget atau penerapan anggaran terpadu. Nah, itu merupakan beberapa langkah pembaruan atau reformasi berkelanjutan yang dapat dilakukan dalam jenis instrumen fiskal. Sampai di sini pembahasan kita terkait kebijakan fiskal. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanya di kelas kalian masing-masing. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.